Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas materi tentang penulisan kata. Nah, ini masih bagian dari materi ejaan, selain tanda baca dan huruf. Untuk pembahasan mengenai penulisan kata ada beberapa, yakni kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, penulisan angka dan bilangan, kata ganti hingga kata sandang. Untuk yang pertama, kata dasar. Jadi yang disebut dengan kata dasar itu kata yang belum mengalami penambahan, baik berupa imbuhan, pengulangan, dan sebagainya. Contohnya ada kantor. Nah, kata kantor ini belum mengalami penambahan imbuhan. Kemudian juga pajak, penuh, sesak. Nah, itu merupakan kata dasar. Jadi contoh kata dasar dalam kalimat. Berikutnya ada kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan ini jelas kata yang mendapatkan imbuhan atau ditambahkan imbuhan. Bisa mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, awal akhir atau gabungan imbuhan. Contohnya ada berjalan, ini dari kata dasar jalan, ditambahkan awalan ber. Kemudian ada mempermudah, ada gemetar. Nah, gemetar ini mendapatkan sisipan dari kata dasar getar. Masih banyak. Kemudian juga ada imbuhan asing seperti isme, man, wan, wi. Contohnya ada seniman, kamerawan, sejarawan, gerejawi. Itu contoh kata yang mendapatkan imbuhan dari unsur asing, ya, yang diserap dari unsur asing. Kemudian juga ada beberapa bentuk kata serangkai yang ditulis harus serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh ada kata adi. Ketika ditambahkan busana, adi busana, ditulisnya serangkai. Anti juga sama, antar, aero. Contohnya antar kota, antar provinsi. Nah, ini ditulisnya serangkai. Ini disebut juga bentuk terikat. Ada eka, dwi. Ini dari bahasa Sanskerta. Eka itu artinya satu. Eka bahasa berarti satu bahasa. Manca, mancanegara. Kemudian ada contoh juga pasca. Nah, ini sering juga salah kaprah dalam penulisannya. Pasca ini merupakan bentuk terikat. Ketika dia bertemu dengan kata atau bentuk dasar, dia harus terikat. Serangkai penulisannya. Jangan ada spasi. Pasca ini bermakna setelah. Ada juga pra, ya, sebelum. Contoh prasejarah. Nah, ada pengecualian, hati-hati untuk bentuk terikat ini ketika bertemu kata yang diawali huruf kapital, dia dirangkainya menggunakan tanda hubung. Contohnya non. Non ini bentuk terikat. Non hewani, ini disatukan harusnya dirangkai. Tapi ketika dia bertemu dengan kata yang diawali huruf kapital, contoh Indonesia, sebuah negara, ya, nama negara, I-nya kapital, jadi cara merangkainya menggunakan tanda hubung. Kemudian juga ada maha. Nah, kata maha juga merupakan bentuk terikat. Akan tetapi ada pengecualian nih ketika bertemu dengan kata esa dan kata yang berimbuhan. Contoh maha pengasih, ini kan dari kata dasar kasih, jadi dipisah penulisannya. Tidak dirangkai. Maha berkuasa juga sama, karena ada imbuhan bernya, jadi dipisah, tidak dirangkai. Kalau maha kuasa dirangkai penulisannya dan diawali huruf kapital. Mengapa? Karena merujuk pada Tuhan. Nah, itu dia penulisan
kata, kata berimbuhan, dan kata yang harus dirangkai penulisannya. Lanjut ke kata ulang atau bentuk ulang. Untuk bentuk ulang, penandanya itu tanda hubung. Contohnya anak-anak, biri-biri, lauk pauk. Jadi ada beberapa bentuk ulang, ada bentuk ulang utuh, contohnya anak-anak. Jadi tidak ada perubahan, utuh. Kata anak diulang lagi, ya. Tidak ada penambahan apapun. Beda halnya dengan kata ulang berimbuhan, contoh berjalan-jalan. Jadi ada penambahan imbuhan. Kemudian juga ada kata ulang berubah bunyi, contohnya mondar mandir. Suku katanya ada yang berubah. Itu contoh dari kata ulang. Nah, ini ada ketentuannya jika bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misal kalian ingin menulis banyak surat kabar. Nah, bisa dengan surat kabar. Jadi yang diulangnya bentuk pertamanya saja, bukan surat kabar ya. Jadi cukup dengan surat kabar. Jadi bentuk pertamanya suratnya yang diulang. Contoh lain misal rak buku. Nah, bisa juga rak buku. Jadi bentuk pertamanya raknya yang diulang. Nah, ini juga untuk aturan dalam penulisan bentuk ulang ketika digunakan dalam undang-undang, dokumen, judul buku. Nah, ini contoh penulisannya. Jadi diawali huruf kapital bentuk ulangnya ketika menunjukkan dokumen resmi. Baik, kita lanjut ke gabungan kata. Nah, gabungan kata ini biasanya disebut dengan kata majemuk. Ditulisnya terpisah, beda dengan bentuk terikat tadi. Kalau bentuk terikat ditulisnya serangkai, dirangkai. Kalau untuk kata majemuk ini ditulisnya terpisah. Contoh duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit, simpang 4, dan sebagainya. Termasuk nih yang sering juga salah kaprah, penulisan cenderamata yang harusnya dipisah seringkali dirangkai. Nah, itu contohnya. Nah, ini juga penggunaan tanda hubung. Jadi bisa juga digunakan untuk gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Nah, contohnya anak istri pejabat. Anak istri pejabat. Jadi untuk menghindari salah pengertian, jadi boleh menggunakan tanda hubung. Untuk gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Contoh bertepuk tangan, ini kan mendapatkan awalan ber. Nah, kecuali ada kasus dipertanggungjawabkan. Nah, awalnya kan dari kata tanggung jawab. Kalau mendapatkan awalan bertanggung jawab, nah ini masih dipisah. Tapi ketika sudah mendapatkan awalan dan akhiran, jadi dirangkai, dipertanggungjawabkan. Contohnya dirangkai penulisannya. Sebarluaskan, nah ini masih dipisah karena hanya mendapatkan akhiran. Kalau menyebarluaskan, nah ini sudah dirangkai penulisannya. Begitupun dengan garis bawahi. Karena masih mendapatkan akhiran saja, akhiran i, jadi masih dipisah. Tapi kalau sudah mendapatkan awalan dan akhiran menggaris bawahi misal, nah itu dirangkai. Ini contohnya. Ada juga gabungan kata yang sudah padu.
ditulis rangkai. Jadi sudah memang bentuknya seperti itu, tidak bisa dipisah lagi. Acap kali ada kalanya, apalagi bagaimana. Nah, barangkali jangan dipisah penulisannya yang bakunya. Ini contohnya. Duka cita, hulu balang, kacamata, ternyata dirangkai penulisannya. Memang sudah bentuknya dari sana dirangkai. Kilometer, mana suka, matahari, olahraga. Baik, lanjut ke pemenggalan kata. Nah, ini untuk memenggal kata atau ingin mengeja. Jadi jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal itu. Jadi di antara kedua huruf vokal. Misal ada kata buah. Nah, buah ini kan di tengah-tengahnya huruf vokal U dan A. Jadi dipenggal. Contoh lain, untuk diftong. Diftong itu gabungan vokal. Tuh, pandai, pantai, aula. Nah, ini digunakan dalam kegiatan mengeja biasanya. Jadi jika ingin mengajarkan anak untuk mengeja kata, nah bisa menggunakan cara-cara ini. Jadi cara memenggalnya bisa disimak di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, itu dia untuk pemenggalan kata. Kemudian untuk kata depan. Jadi contoh kata depan itu ada di, ke, dari, pada, kepada. Nah, ini ditulisnya terpisah. Jadi hati-hati, ada di yang berupa imbuhan, ada juga di yang berupa kata depan. Kalau untuk di yang berupa imbuhan itu ditulisnya dirangkai. Contohnya dimakan, diminum. Nah, itu menunjukkan aktivitas biasanya kalau imbuhan itu di-nya. Kalau di yang menunjukkan keterangan, misal tempat, nah itu berarti di-nya berupa kata depan atau preposisi. Contohnya di sana, di sini, itu kan menunjukkan posisi tempat. Untuk kata depan atau nama lainnya preposisi. Kemudian untuk partikel. Jadi partikel itu adalah kah, tah, dan pun. Nah, ini hati-hati. Untuk pun itu ada yang dipisah, ada yang dirangkai. Kalau yang dipisah nih apapun, malam pun, saya pun. Kalau bagaimanapun dirangkai itu, ada penulisannya, ada satu kesatuan. Beda halnya dengan partikel lah, kah, tah, ini dirangkai ini penulisannya. Apakah, siapakah. Baik, lanjut ke singkatan dan akronim. Jadi jika kalian ingin menulis singkatan, nah ini panduan penulisannya. Kalau ingin menyingkat nama, ada 3 kata ingin disingkat. Kata
dan kedua, pertama dan kedua misal. Nah, jadi disingkatnya menggunakan huruf kapital, kemudian jangan lupa menggunakan tanda titik. Begitupun jika ingin menyingkat gelar. Jadi menggunakan tanda titik. Misal MBA, Master of Business Administration. Jadi M kapital titik, kemudian B titik A. Nah, diakhiri dengan tanda titik untuk gelar. Nah, beda halnya ketika kalian ingin menyingkat nama lembaga, ya, baik pendidikan atau negara. Contoh, lembaga pendidikan, kampus, misal UI, itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Begitupun juga dengan perusahaan, PT, ya, perseroan terbatas. Nanti tidak usah menggunakan tanda titik setelah huruf T yang bakunya, ya. KTP juga sama. Ini kan bukan nama seseorang, bukan nama diri. Jadi selain nama orang, kalau ingin menyingkat lembaga, kemudian dokumen, itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, ini kalau ingin menyingkat kata, ya, dengan 3 huruf atau lebih. Contoh, ada kata halaman, mau kita singkat jadi HLM, itu bisa, ya. Nah, ini menggunakan tanda titik di akhirnya. Dan lain-lain, nah itu boleh, silahkan baku. Kalau disingkat DLL titik. Nah, kalau ingin menyingkat menjadi 2 huruf, nah ini menggunakan titiknya 2. Contoh, ada kata atas nama A titik N titik. Nah, itu penulisan yang tepatnya. Sampai dengan juga sama, S titik D titik. Jadi bukan S garis miring D. Nah, untuk penyingkatan lambang satuan, ini ada aturannya. Untuk sentimeter itu ditulisnya dengan huruf kecil saja. Nah, kemudian untuk akronim. Nah, akronim ini apa? Akronim ini pemendekan juga. Hanya saja cara pelafalannya dia langsung, ya. Beda dengan singkatan. Kalau tadi singkatan kan pemendekan, cuma dia pelafalannya huruf per huruf. Contoh, KTP. Jadi dibacanya huruf per huruf, K, T, dan P. Kalau akronim ini langsung, tidak B, I, G. Langsung dia big. BIN, LIPI, jadi tidak LIPI. Nah, itu kalau menyingkat kata atau memendekkan kata. Jadi akronim ini dibacanya langsung satu kesatuan dia, tidak huruf per huruf. Nah, ini ketika ingin memendekkan nama diri yang merupakan gabungan suku kata dengan huruf. Contoh, Bulog. Jadi ini kan bukan huruf awal tiap kata yang diambil. Kalau huruf awal tiap kata jadi BUL, bul. Tapi ini gabungan dari huruf dan suku kata. Jadi yang ditulis kapital itu huruf awalnya saja. Kalau menyatakan lembaga atau organisasi. Tapi kalau tidak menyatakan organisasi atau lembaga, kecil semua penulisannya. Contoh IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kan
pemendekan yang tidak menunjukkan lembaga, pemilu, pemilihan umum, kecil semua penulisannya. Tilang, ya, bukti pelanggaran. Jadi non kapital semua, karena tidak menunjukkan lembaga. Lanjut ke penulisan angka dan bilangan. Nah, ini aturannya untuk angka Arab atau Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Nah, angka Arab ada 0 sampai 9 misal. Untuk angka Romawi L itu menunjukkan 50, C 100, D itu 500, M 1000 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, contoh lihat. Ketika buat kalimat, misal mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, 3 kali itu kan dari angka 3. Angka 3 itu ketika ditulis menjadi kata kan hanya satu kata. Nah, kalau satu kata ya berarti menggunakan kata dalam kalimatnya. Kecuali dia menonton drama itu sampai 155 kali. Nah, 155 ketika diubah jadi kata itu kan lebih dari 2 kata. Nah, itu baru ditulisnya menggunakan angka. Contoh lihat di yang berikutnya ada 72 anggota. Ini kan rincian. Jadi kalau rincian tetap pakai angka. Misal ibu membeli 1 kilo telur, 2 kilo tepung, dan 1 kilo gula. Nah, itu tetap menggunakan angka karena merupakan rincian. Begitupun kalau kita ingin menuliskan angka di awal kalimat. Misal 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa. Ini tetap menggunakan kata yang bakunya. 3 pemenang. Nah, ini kan ada angka di awal kalimat. Tetap ditulis menggunakan kata. Nah, ini mengapa 25 naskah kuno 25-nya menggunakan angka? Karena ketika diubah menjadi kata ini lebih dari 3 kata. 25. Nah, ini akan ada 3 kata ya. Jadi kalau lebih dari 2 kata ketika diubah ditulisnya tetap menggunakan angka. 250 orang. Nah, 250 orang kan ketika diubah menjadi kata ada 250 orang, ada 5 kata. Jadi menggunakan angka dalam penulisannya. Kecuali panitia mengundang 2 orang peserta. Nah, itu menggunakan kata karena 2 itu hanya 1 kata. Nah, untuk penulisan angka pada nominal rupiah, halaman tetap menggunakan angka. Untuk satuan, hitung-hitungan dalam matematika atau sains, nomor telepon, kemudian juga alamat, pasal, bab, itu tetap menggunakan angka. Nah, ini penulisannya 12, 30. Itu tidak dirangkai. Nah, untuk abad, jika menggunakan Romawi, abad 20, tidak perlu menggunakan ke. Abad ke strip XX, tidak perlu menggunakan ke. Langsung saja abad XX itu menunjukkan abad ke-20. Kalau menggunakan angka baru menggunakan ke.
ini ketika menggunakan akhiran an, jadi menggunakan tanda hubung. Kemudian juga ketika menggunakan angka, ya, dalam peraturan perundang-undangan ini boleh menggunakan angka dan kata sekaligus. Jadi ditulis angkanya dan ditulis katanya, boleh, silahkan. Untuk memperjelas biasanya. Nah, untuk bilangan yang digunakan sebagai unsur geografi, misal ada daerah namanya Kelapa II. Nah, 2-nya ditulis menggunakan kata, jangan angka. Untuk menghindari salah penafsiran, kalau kita menggunakan kelapa menggunakan angka 2, khawatirnya disangkanya kata ulang, jadi kelapa-kelapa. Raja Ampat, Simpang 5, ini kan nama daerah yang berkaitan dengan geografi, jadi tetap ditulis menggunakan kata. Untuk kata ganti, nah ini kata ganti ada ku, mu, nya, itu ditulisnya serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Rumah itu telah ku jual, kecuali rumah itu telah aku jual, itu pakai spasi. Kemudian untuk kata sandang, nah kata sandang ini ditulisnya terpisah. Contoh kata sandang ada si dan sang. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, ini dipisah penulisannya, beda dengan tadi ya kata ganti. Dan ditulisnya menggunakan huruf kecil kecuali menunjukkan Tuhan, merujuk pada Tuhan. Nah, baru ditulisnya menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan nya tadi ya. Kalau nya itu menunjukkan kepada Tuhan, contoh hambanya itu menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda hubung. Jadi hamba, tanda hubung atau strip, kemudian nya. Baik, itu dia penulisan kata yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.